evaluasi total terhadap kinerja rejim Jokowi jelang Lengser 20 Oktober 2024 wajib disampaikan kepada publik agar setiap kejahatan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kezaliman mendapatkan balasan, dan setiap kesalahan mendapatkan sanksi dan hukuman. Saudara Joko Widodo tidak boleh lengser begitu saja dari jabatan dan meninggalkan masalah bagi bangsa dan rakyat tanpa mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban. Presiden pengganti juga tidak boleh membuat kebijakan yang zalim dan menyengsarakan rakyat, mengikuti legasi Jokowi dan menjadikan kinerja buruk Jokowi berikut sanksi dan pertanggungjawaban yang diterimanya sebagai bahan evaluasi dan refleksi. Berkenaan dengan hal itu, kami elemen masyarakat sipil terdiri dari para tokoh, advokat, ulama, dan aktivis menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, sepanjang kepemimpinan rejim Jokowi selama kurun hampir 10 tahun sejak pertama kali dilantik tanggal 20 Oktober 2015 hingga jelang lengsernya per tanggal 20 Oktober 2024, telah banyak melakukan tindakan represif dan zalim terhadap para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis. Hanya karena berbeda pendapat, karena melakukan aktivitas kontrol terhadap kekuasaan, menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar, para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis diburu oleh aparat penegak hukum, dikriminalisasi, dipenjara dengan tuduhan anti Pancasila, anti UUD 45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan berbagai tuduhan jahat lainnya. HTI dan FPI dibungkam dengan dalih anti Pancasila hanya karena mendakwakan khilafah dan menyantumkan khilafah dalam ADART-nya. Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad ditangkap dan dipenjara dengan dalih melakukan terorisme. Pimpinan Khilafatul Muslimin Ustadz Abdul Qadir Baraja ditangkap dengan dalih melanggar Undang-Undang Ormas. Habib Rizik Sihab, Edi Mulyadi, Egy Sujana, Syaganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Ali Baharsa, Rocky Gerung, Roy Suryo, Gus Dur, Bambang Tri, Ustadz Heru Elyasa, Despiano Wardani dikriminalisasi dengan dalih menyebarkan kabar bohong, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Kedua, kasus ijazah palsu Jokowi sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena saudara Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat menerima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Dur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ini yang membuat aku heran ini. Tuntutan itu sama-sama saja nih. Itu saja nih. Dan saya sebagai pendengar kayak sudah hafal apa saja yang akan dituntutkan untuk Pak Jokowi. Nah, contohnya tadi loh, soal ijazah palsu loh. Padahal kampus dari UGM saja ini loh sudah klarifikasi soal ijazah Pak Jokowi. Emang kalau sudah sakit hati sama Pak Jokowi nih, apa saja yang dilakukan Pak Jokowi itu di mata mereka itu selalu salah ini. Ya sudahlah, gimana lagi kalau sudah gitu. Parah ini. Kami dari Aliansi BEM seluruh Indonesia mengundang kepada segala elemen gerakan mahasiswa, pemuda, dan gerakan-gerakan masyarakat. Ini Pak Jokowi ini nggak usah terlalu didengarkan aja Pak, ini nggak usah terlalu dipikirkan ini. Fokus kerja saja Pak, nggak usah para mahasiswa yang beratasnamakan rakyat itu. Nggak usah dipikirkan ini. Lanjut kerja saja ya Pak.
pernyataan saya ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Jika sebuah negara pemimpinnya rusak, maka rusak pula lah rakyatnya. Kita bicara soal pemimpin, maka di dunia ini digolongkan pada kelompok orang-orang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Dan jika pemimpin ini adalah orang munafik, maka sudah dijamin bahwa kerusakan akan terjadi. Kemunafikan intinya adalah orang yang pura-pura baik, pura-pura beriman. Orang yang pura-pura membela rakyat tapi menyengsarakan rakyatnya. Orang yang selalu berbohong, orang yang selalu menipu, tetapi selalu ingin dinilai bahwa mereka adalah orang-orang berjasa, mereka orang-orang yang merakyat, orang-orang yang sebenarnya hanya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kelompoknya. Inilah yang sekarang kita sedang hadapi. Apa yang terjadi adalah kerusakan di seluruh sendi-sendi kehidupan, baik itu sendi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan seluruh sendi kehidupan masyarakat akan rusak apabila pemimpin sebuah negara itu rusak. Seluruh data dan fakta sudah dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Tanpa saya berikan satu demi satu, maka saya ingin menyampaikan bahwa terhadap situasi dan kondisi seperti ini, saya ingin menyampaikan karena kerusakan itu juga diawali dan didukung oleh undang-undang dan juga kebijakan. Yang pertama, kami mendesak DPR RI dan juga pemerintah, apakah yang sekarang ataupun yang akan datang, agar tidak atau agar mencabut seluruh undang-undang yang dihasilkan yang tidak pro rakyat. Yang kedua, membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan seperti PSN dan kemudian pertambangan dan sebagainya itu harus dibatalkan. Yang ketiga, meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo selalu pemimpin tertinggi atau kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjadi sumber masalah kerusakan di negara kita ini. Yang inilah ya apa-apaan ini, katanya mereka ini rezim biadab. Dari judulnya saja kita lihat ini, rezim biadab, si kurus daya rusaknya dahsyat ini, menghancurkan negara ini. Aduh, ini 1000 caramu menghasut masyarakat Indonesia untuk tidak suka Pak Jokowi ini susah banget nih. Karena Pak Jokowi ini sangat baik kepada rakyatnya, sangat mencintai rakyatnya. Ini dia akan mempan ini. Ya, yang merusak apa tadi? Merusak bangsa Indonesia ya orang-orang seperti Anda seperti itu. Ini nih. Mbak yo sadar. Itu tahu sejarah atau sengaja Maaf ya, kalau kemarin Bunda lihat adik-adik mahasiswa yang berdemo di Jakarta itu kemarin ya, Bunda itu pengen ketawa, bener ya. Kenapa? Kalian itu berdemo, berorasi ya, seolah-olah menyuarakan suaranya rakyat. Padahal kita tahu bahwasanya di sisa akhir masa jabatan Jokowi, tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerjanya itu 75%. Nah, itu benar. Nah, yang kemarin demo benar. yang menyuarakan suara rakyat itu rakyat yang mana? Ya. Halah iya. Bahkan kalian kemarin ya bilang bahwasannya apa? Bahwasannya ini Jokowi ini perusak demokrasi. Ya, enak zaman Bapak Soeharto dibandingkan zaman Jokowi. Tak kasih tahu ya. Tahun 93 Bunda ini sudah menyandang gelar sarjana sejarah ya, yang mempelajari sejarah apa? Politik, sejarah ekonomi, sejarah budaya, sejarah agama. Dan Bunda ini mengalami masa pemerintahan di zaman Bapak Soeharto sampai dengan sekarang Bapak Jokowi. Bisa dibilang bahwasannya Bunda ini pelaku sejarah dan juga saksi sejarah. Mantap ini. Jadi kalau Bunda ini yang membandingkan, yang memberikan kesaksian zaman Bapak Soeharto dengan Bapak Jokowi, mungkin kesaksian Bunda ini lebih valid dibandingkan kalian yang mana dulu kalian belum ada ya. Iya, bener itu, Bu. Kalian belum jadi apa-apa ya.
memang ya zaman dulu itu apa-apa murah ya, tapi harus diingat gaji pegawai itu juga sangat kecil, sehingga beli apa-apa nggak bisa. Tingkat kesenjangan ekonomi ya masyarakat itu sangat tajam ya, sehingga dulu ya tak kasih tahu, beras itu yang sudah banyak kutunya itu pun kita makan karena bisanya belinya itu ya. Kalau orang Jawa itu berasnya ditapeni dulu biar kutu-kutunya pergi, baru dimasak dimakan. Makannya pun tidak kayak sekarang itu lauknya sudah pakai ayam ya, pakai ikan ya. Ini dulu kita itu hanya pakai garam, pakai kelapa yang diparut. Itu Bunda ngalami itu, susahnya kayak gitu ya. Dulu kalau mau lihat televisi itu ya, Bunda harus pergi ke rumah tetangga, itu satu kampung mungkin yang punya hanya satu, untuk lihat apa? Televisi. Terus ya, kalau dulu sekolah ya, itu kita jalan kaki ya, jalan kaki waktu SD ya. Kemudian waktu SMP itu naik angkot pun ganti-ganti. Nah sekarang anak SMP, anak SMA udah pada naik motor, televisi hampir setiap rumah punya. Bahkan HP itu tidak hanya orang tuanya yang punya, anak-anak kecil aja sudah pada pegang HP ya. Dan ini menandakan bahwasannya apa? Bahwasannya tingkat ekonomi masyarakat kita itu sudah membaik. Kita lihat aja, mal-mal itu nggak pernah sepi ya. Mal-mal nggak pernah sepi. Berarti ini apa? Taraf hidup kita sudah membaik. Yeah. Jadi kalau kalian itu yang berdemo kemarin itu menyuarakan suara rakyat, rakyat yang mana ini ya? Betul Bu, apa yang Anda katakan tadi ini. Ini masa Pak Jokowi hampir purna ini, tapi masyarakat malah semakin cinta kepada Pak Jokowi. Dan perkataan Ibu tadi sudah mewakili rakyat yang tidak suka berdemo dan sukanya bekerja ini. Siap Bu, lanjutkan pokoknya. Kami DPP Partai Negoro terhadap isu atau wacana pengaktifkan kembali Lembaga Dewan Pertimbangan Agung yang untuk menggantikan lembaga lama yaitu Watimpres. Kami menduga dan mencium aroma kuat bahwa pengaktifan DPA ini hanya sekedar ya untuk mengakomodir Jokowi pasca pensiun 20 Oktober nanti, memberikan imunitas politik kepada mantan Presiden Jokowi yang diduga kuat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dari segi konstitusi dan kolusi dan nepotisme, sesuatu yang tidak lazim ya, karena prosesnya pun sangat singkat sekali. Tapi jika memang seandainya bahwa DPA ini dibutuhkan atas nama kebutuhan yang dianggap ada yang genting, jika memang DPA itu harus ada, kriteria yang kami usulkan adalah pertama ya, tidak boleh mantan presiden, apalagi Presiden Jokowi. Yang kedua ya, para ketum atau elit partai politik tidak boleh ada di lembaga DPA karena akan terjadi konflik interest yang akan tinggi. Selanjutnya, para pihak yang terduga bermasalah dengan hukum. Dan yang keempat, tidak boleh orang yang dianggap sebagai titipan oligarki. Cukupkan sekian, terima kasih. Semoga ini menjadi perhatian semua pihak stakeholder di bangsa dan negara ini. Ini dari judulnya saja nih, Jokowi sangat takut lengser 20 Oktober akan diadili oleh rakyat. Yo. Sebentar ini. Yang kalian maksud itu rakyat yang mana ini? Kok bisa-bisanya ngeklaim rakyat ini? Aduh. Mbak ya, dipikir. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar. Ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Toh bisa orang-orang. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini presiden seperti itu. bebek lumpuh.
Dan meski baru-baru ini ada yang difitnah, ngomong saya ini tidak Bapak pernah dendam. Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, ya, bentuk dan ekspresi ini mahasiswa untuk berdemo ini. Negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Kalau menurut saya ini Bapak Presiden Jokowi ini sangat sederhana. Banyak bekerja, tidak banyak ngomong, tapi banyak prestasi. Memang. Oke Pak Jokowi, lanjutkan. Akhir-akhir ini gue lihat nih presiden kita Pak Jokowi dihina-hina dan dicaci maki sejak paslon Prabowo Gibran dideklarasi. Tapi gue percaya, pertama Pak Jokowi itu mau yang terbaik untuk bangsa ini. Ditambah banyak mimpi Indonesia yang harus dicapai di tengah geopolitik yang semakin memanas, kalian tahu kan? Dan yang kedua, presiden itu tahu pemimpin seperti apa yang dibutuhkan setelah beliau. Yang pasti harus berani, yang terpenting tidak boleh diatur oleh pihak lain yang punya kepentingan sendiri dengan power dan duit yang besar. Karena kita tahu men, yang namanya presiden itu harus berani dan bernyali, nggak boleh tuh disetir. Jadi kalau udah ada yang menghina presiden di akhir masa jabatannya, kita udah tahu tujuannya pasti nggak mau Indonesia itu punya pemimpin yang nggak bisa disetir. Padahal sebelumnya mereka sangat menyanjung Pak Jokowi loh. Kenapa harus begini sekarang? Heran gue. Nah kalau kalian gimana? Kalau gue, I stand with Jokowi. Ini coba kita lihat komentar dari kalian. Ini dari Arlucan ini. Ini orang suka Presiden Jokowi, tahu yang terbaik untuk negara ini. Ada lagi dari ini, ada emot hati warna ungu. Baru sekarang mau ditinggal presiden sesedih ini. Ya. Mungkin bukan cuma masnya ini yang sedih ini. Mungkin bisa dikatakan seluruh rakyat Indonesia ini kalau ditinggal Pak Jokowi bakalan sesedih ini. Ini ada Purwanto ini, tetap percaya dengan yang menjadi keputusan Pak Jokowi. Selalu percaya pokoknya, selalu percaya kepada Pak Jokowi ya. Mantap. Yuk kita lanjutkan lagi. Jangan sering ngajarin orang lain sebelum Anda mengajari diri sendiri. Ini kita ulang dulu. Coba. Praktek. Jangan sering ngajarin orang lain sebelum Anda mengajari diri sendiri. Ini. Jangan sering ngajarin orang lain sebelum Anda mengajari diri sendiri. Ini perkataan dari Bu Sri Mulyani. Coba kita lanjutkan saja ini. Sebelum Anda mengajari diri sendiri. Praktekkan dulu, baru Anda bisa punya reputasi dan kompetensi untuk mengajar dan mengajari orang lain. Maka memperbaiki karakter, transformasi karakter adalah bagian yang paling menantang. Intangible. Kalau kampus saya bisa lihat kurikulum, kita bisa minta ngundang semua profesor terbaik, materi ajarannya ada. Transformasi karakter adalah the most difficult karena itu intangible. Jangan ini benar yang dikatakan Bu Sri Mulyani ini. Kebanyakan orang tuh merasa pintar ini, merasa hebat ini, dan tanpa sadar orang-orang itu suka menghina. Sebelum menghina orang itu sebaiknya koreksi diri sendiri dulu. Kalau menurut saya loh. Jokowi dinobatkan sebagai alumni paling menjijikan dan paling memalukan dari UGM, kata teman-teman BEM UGM 2023. Sakno Pak De Jokowi, memalukan banget Jokowi. Alumni paling menjijikan kok bisa nerima award ini ya? Benar-benar alumni memalukan. Pasti cover ini editan sih. Sementara itu
Yang menobatkan kuliah semester 9. Oh, baru tahu gua kuliah sampai semester 9 dan belum lulus. Saking sayangnya sama alma mater, kok bisa mau dimaksimalin biar menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Udahlah, semua orang udah berkuasa tuh emang pasti pengen kayak gitu. Udah banyak lah contohnya tuh yang alumni UGM juga banyak. Ntar kalau nama lu naik terus lu masuk eksekutif atau legislatif juga, kalau misalkan lu udah lama 10 tahun itu kayak gitu kok. Saran gua nih yang mungkin nggak sepinter lu, ya udah edukasi aja masyarakat biar nggak dipilih lagi orang-orang kayak gitu. Lu kalau misalkan terlalu ngenyek kayak gini malah gak fokus ke substansinya, orang malah ngira lu ditunggangin, cok. Awalah gua, gak perlu lah nobat. Aduh, saya kalau ini nggak usah komen lah. Kalian saja yang komen di kolom komentar ya. Saya tunggu. Ngekek. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Jangan karena Anda pintar. Nah, itu loh. Dengerin tuh. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi. Itu kualitas comberan. Dan sejatinya orang-orang itu pinter karena akhlak dan budi pekerti yang baik. Itu jelas. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.